Kali ini kita akan bahas smartphone flagship terbaru dari Huawei yang akan menjadi kamera terbaik 2020. So, daripada penasaran, yuk langsung aja kita ke videonya. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan, dan di tanganku ini udah ada Huawei P40 Pro Plus. Hadirnya Huawei P40 Pro Plus ini kabarnya sih bakalan menggeser posisi Huawei P40 Pro yang sekarang ini jadi kamera terbaik nomor 1 versi DxOMark. Tapi sebelum kita bahas ke kameranya, aku mau kasih tahu dulu nih beberapa hal yang menarik dari Huawei P40 Pro Plus ini. Yang pertama dari bagian belakangnya ini tuh agak beda ya dari smartphone yang udah pernah aku bahas, karena biasanya yang aku temuin tuh materialnya kalau nggak kaca juga polikarbonat. Tapi bagian belakang dari Huawei P40 Pro Plus ini tuh materialnya seramik atau keramik dan udah dilengkapi sertifikasi IP68 yang tahan debu dan water resistant. Nah, kalau dilihat sekilas sih kayak gini, ini tuh kayak smartphone yang materialnya kaca ya. Tapi kalau kita pegang itu tuh baru kerasa feel-nya ini beda guys. Beda banget malah kayak smartphone yang materialnya ini glass atau polikarbonat, karena kalau dipegang ini dia tuh nggak nempel sidik jari sama sekali. Terus juga mengkilapnya ini nggak over dan lebih lembut gitu warnanya. Dan by the way, Huawei P40 Pro Plus ini dia ini punya dua warna. Yang pertama ini ada ceramic white kayak yang punya aku. Terus ada lagi yang ceramic black. Nggak cuma bagian backdoornya doang yang bahannya ini seramik, karena si frame-nya ini materialnya juga sama guys, dari seramik. Dan karena keduanya ini sama-sama dari seramik, HP ini tuh jadi berat guys. Dengan baterai yang kapasitasnya 4200 mAh, berat dari smartphone ini itu 226 gram guys. Tapi buat chargingnya ini cepet sih, karena dia ini pakai fast charging 40 watt, jadi super ngebut banget kalau dibuat ngecharge. Lanjut di bagian layarnya, Huawei P40 Pro Plus ini ukuran layarnya sama ya kayak si Huawei P40 Pro. Dia ini bentang layarnya 6,58 inch OLED dengan punch hole display dan punya resolusi 2640x1200 dan juga punya refresh rate 90 Hz. Jadi dia untuk experience geser-geser layarnya ini udah enak guys. Dan kalau kalian lihat ya, di bagian kiri dan di bagian kanan ini ada lengkungan layar guys. Nih. Tapi nggak cuma di bagian kiri dan kanan aja, karena di bagian bawah dan di bagian atasnya ini juga sama-sama punya lengkungan layar. Ini karena si Huawei memberikan quad curve overflow display yang layarnya ini melengkung di segala sisi ya, kecuali di ujung-ujung framenya guys. Ini dilindungin dengan frame, menghindari benturan, karena kalau misalkan ujung-ujungnya juga dikasih layar agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Selain itu si Huawei P40 Pro Plus ini dilengkapi sama in-display fingerprint sensor dan kecepatannya ini responsif banget guys. Tuh dia udah kenceng. Dan kalau misalkan kalian lagi buru-buru, kalian bisa manfaatin face recognition juga di sini guys. Dan kecepatannya juga sama-sama responsif. Buat user interface-nya, Huawei P40 Pro Plus ini pakai MIUI 10.1 yang menurut aku dia ini modern ya tampilannya. Tuh dia kayak gini. Dan karena dia 90 Hz, jadi geser-gesernya ini juga udah cepet guys. Dan buat OS-nya sendiri ya, si Huawei P40 Pro Plus ini, dia ini pakai Android 10. Nah, sayangnya GMS nggak tertanam di HP ini guys. Jadi mungkin aplikasi yang membutuhkan GMS itu nggak bisa jalan di smartphone ini. Contohnya kayak Google Play, YouTube, Gmail, Gojek, dan Grab itu nggak bisa jalan di smartphone ini guys. Nah, tapi beberapa aplikasi populer ya kayak WhatsApp, Instagram, Facebook itu masih bisa diakses di Huawei P40 Pro Plus ini guys, tapi ada beberapa yang notifnya ini masuknya telat guys. Untuk install aplikasi, Huawei ini udah nyiapin ekosistem yaitu App Gallery sebagai pengganti Play Store. Jadi kalian bisa install aplikasi yang ada di App Gallery ini guys, tapi nggak semua aplikasi ini tersedia di App Gallery. Nah, buat mengatasi itu kalian bisa cari alternatif yaitu pakai APK Pure namanya. Nah, jadi APK Pure ini bisa jadi alternatif App Gallery guys. Oke, sekarang kita ke bagian favorit aku, yaitu kameranya. Kita mulai dari kamera belakangnya nih. Desainnya ini mengotak ala smartphone zaman sekarang lah ya. Dan kamera belakangnya ini nggak tanggung-tanggung guys, karena Huawei ini ngasih 5 lensa di Huawei P40 Pro Plus ini. Yang pertama, ini ada 50 megapiksel f1.9 wide kamera. Dan yang kedua, ini ada 40 megapiksel f1.8 ultra wide kamera.
Terus ada juga 8 megapiksel f2.4 dengan 3 kali optical zoom, dan ada juga 8 megapiksel f4.4 periskop telefoto dengan 10 kali optical zoom dan bisa zoom sampai 100 kali. Dan yang terakhir ini ada TOF 3D. Ini aku kasih hasil foto dari semua lensanya. Sebenarnya nggak kaget ya kalau misalkan si Huawei ini bagus banget kameranya, karena dia ini masih menggandeng Leica guys, yang udah famous dengan kualitasnya. Dan dengan kualitasnya yang semakin oke ini, kabarnya sih si Huawei P40 Pro Plus ini bakalan ngegeser kedudukan Huawei P40 Pro yang jadi kamera terbaik nomor 1 versi DxOMark. Ini aku amazed banget ya dari lensa zoomnya, bahkan dengan 100 kali zoom dia ini bisa baca tulisan dari jarak yang jauh banget guys. Buat rekaman videonya, si Huawei P40 Pro Plus ini udah bisa rekam sampai 4K dengan 60 fps. Nah guys, kalau yang ini itu rekaman kamera belakang dari Huawei P40 Pro Plus, tapi yang wide angle-nya gimana? Menurut kalian? Menurut aku ini luas banget ya guys ya. Sekarang kita coba buat review. Kalau kita lihat di bagian layarnya ya, di ujung sebelah kiri ini tuh ada punch hole yang memanjang gini. Kelihatannya sih kayak ada dua kamera di sini guys. Padahal yang satunya ini tuh adalah TOF IR 3D dan kamera selfie-nya ini cuman ada satu guys. Resolusi dari kamera selfie ini 32 megapiksel f2.2 yang udah cakep dan tajam juga. Nah, kalau yang ini tuh rekaman kamera depan guys dari Huawei P40 Pro Plus. Gimana nih menurut kalian? Ini lumayan gelap ya, soalnya udah nggak ada matahari. Ini udah jam 6-an gitu. Nah, sekarang kita coba buat lari. 1, 2, 3, go! Gimana nih menurut kalian? Untuk speknya, Huawei P40 Pro Plus ini didukung dengan chipset Kirin 990 5G 7 nanometer plus dan dengan CPU octa-core dan juga GPU Mali G76 serta 8GB RAM dan 512GB storage. Dan sekarang mari kita lihat buat skor Antutunya. Dia ini dapat berapa guys? Jeng jeng. Ya, dia ini dapat skor 489 ribuan. Dan kalau aku pakai main PUBG, dia ini bisa sampai grafik HDR dengan frame rate ultra dan juga stylenya ini realistik, terus juga semuanya enable ya, dari anti-aliasing, shadownya ini enable. Nah, ini kalau kita main di settingan ini ya, ini tuh masih enak banget. Tuh, dia masih responsif banget kalau dibuat main. Jadi emang dia ini bisa settingan setinggi ini guys. Tuh, tanpa lag sama sekali. Tuh, oh ya kita kesasar guys. Terus juga ditambah layarnya yang bener-bener super lebar. Ini tuh enak banget buat main game guys, karena bisa luas banget view-nya. Kok sepi, nggak ada orang? Kenapa aku? Maafkan aku dunia, aku sudah dikepung oleh musuh. Selain buat main game ini lancar, buat multitasking dia juga lancar banget guys. Selama ini aku nggak menemukan ya adanya lag, walaupun aku buka aplikasi sebanyak apapun. Selain itu layarnya juga enak banget, jernih dan tajam. Jadi buat nonton film, buat main game ini nggak cepat bikin mata sakit guys. Huawei P40 Pro Plus ini udah bisa kalian order ya secara pre-order di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video ini. Dan buat harganya sendiri ini dibanderol di harga 18 jutaan guys. Gimana menurut kalian? Apakah worth it mengeluarkan 18 juta buat membeli Huawei P40 Pro Plus ini? Sampaikan aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya segitu dulu video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like and also subscribe. Buat yang belum subscribe, kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye!